Jadi membandingkan diri dengan orang lain menunjukkan tidak percaya diri, membandingkan orang lain dengan dirinya biasanya menunjukkan rasa benar sendiri, kesombongan, keangkuhan. Ini juga jangan dilakukan. Kita mulai masuk ke ayatnya ya. Ada ayat, ada hadis, saya bawa ini biar kayak ngaji beneran. Yang kemarin-kemarin kan masih isinya yang pengantar minggu lalu, filsafat semua. Nah, sekarang kita masuk ke ayat-ayat yang menunjukkan kematangan beragama. Jadi menurut saya di antara cirinya orang yang matang beragama itu orang yang takwa. Ini saya ambil dari surat Ali Imran 133, 134. Jadi di situ kan disebut ciri-cirinya orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya 134 ini kan cirinya orang takwa. Dan menurut saya inilah orang beragama yang matang. Apa cirinya? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang beragamanya matang itu orang yang mau berbagi dengan sesamanya. Baik dia dalam kondisi longgar, mampu, maupun dalam kondisi sempit. Jadi orang yang beragama matang itu orang takwa. Ciri pertamanya, mau berbagi. Yunfikun itu infak, mau berbagi. Jadi orang yang pelit, orang yang egois, orang yang tidak peduli dengan sesama, dia tidak bertakwa sekaligus keberagamaannya belum matang. Kemudian ciri kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya. Ini sama dengan tadi, orang dewasa itu mampu menahan dirinya. Jadi menyembunyikan kemarahan itu dalam rangka seandainya kita dirugikan orang, dikecewakan orang, marahnya dipending dulu. Karena marah itu kan sering saya jelaskan itu kondisi gelap. Biasanya kalau orang marah itu marah karena kesalahan. Ketika kemarahan itu dilampiaskan, lahirnya kesalahan yang baru, kekeliruan yang baru. Kita marah karena dizolimi orang, kemudian kemarahan itu kita lampiaskan, biasanya lahirnya kezoliman yang baru. Maka wal kadhiminal ghaidha. Ini kata-kata wal kadhiminal ghaidha ini menunjukkan bahwa manusiawi orang itu bisa marah. Tapi tahanlah dirimu untuk tidak serta-merta melampiaskan kemarahanmu. Karena kondisi kemarahan itu kondisi yang ketika akal gelap, pandangan kita gelap. Jangan sampai kita marah, kita kecewa terhadap satu kesalahan, satu kezoliman, akhirnya kita tidak perhitungan, lahirlah kesalahan, kezoliman yang baru. Maka orang yang matang beragama itu wal kadhiminal ghaidha, mampu memendam kemarahannya. Kemudian wal afina aninnas, orang yang punya daya maaf kepada manusia yang lain. Jadi orang yang pemaaf, hatinya luas, pikirannya luas, mampu memaklumi kesalahan-kesalahan. Wal afina aninnas, mampu memaafkan. Ini penjelasan detailnya seperti apa permaafan itu
Bisa dicari di sesinya ngaji filsafat yang tentang permaafan. Saya tidak akan ngulang, nanti kalian mengeluh lagi. Sudah pernah Pak dijelaskan. Ya saya tidak panjang lebar, kamu cari ketika bagaimana mulia dan utamanya memaafkan itu. Salah satu cirinya orang beragama. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin itu berarti Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan tadi. Itu di antara orang yang matang dalam beragama itu orang yang ihsan. Jadi menyempurnakan kebaikannya, tidak sekedar melakukan kebaikan yang wajib dia jalankan saja, tapi dia nambah-nambah kebaikan sebanyak mungkin yang dia mampu. Itu seorang muhsin. Itu menunjukkan orang yang matang dalam beragama. Jadi beragama matang itu punya korelasi dengan tingkat ketakwaan. Semakin seseorang bertakwa, semakin matang, semakin dewasa harusnya dia dalam beragama. Mau berbagi, tidak disetir oleh kemarahan, mudah memaafkan, dan selalu menebar kebaikan. Ini orang dewasa beragama sekaligus orang yang bertakwa. Terus, selanjutnya, kematangan beragama juga bisa diukur dari keadilan kita kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau tadi kan hal-hal yang untuk di luar diri, memaafkan orang lain, menahan amarah kita kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Lah terus yang kepada diri sendiri, Pak, kematangan beragama itu di antara cirinya juga adil kepada diri sendiri. Jadi justru kalau ada orang menyiksa dirinya sendiri, tidak open, tidak amanah mengelola dirinya sendiri, itu justru menunjukkan dia belum matang juga dalam beragama. Ini saya bawa satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman yang Muslim pasti pernah dengar hadis ini. Saya bacakan ya, biar ada bunyi hadisnya di ngaji kita. Ijtama'a nafarun faqala ba'duhum ana akumu wala anam wa qala al-akharu ana asumu wala aftur wa qala tsalis ana la atazawwajun nisa. Jadi satu ketika sekelompok sahabat Nabi berkumpul. Kemudian ada yang berkata, ana akumu wala anamu, aku akan sholat malam terus sepanjang malam, tidak akan tidur-tidur. Wa qolal akhoru, yang lain berkata, ana asumu wala aftur, aku akan puasa terus. Puasa itu kan baik, dan aku tidak puasa. Setiap hari aku akan puasa, wala aftur, dan aku tidak akan buka puasa. Ada lagi yang bilang, ana atazawwajun nisa. Ana la atazawwajun nisa. Aku tidak akan kawin. Pokoknya aku mau ibadah terus. Hidupku aku persembahkan kepada Allah 100%. Tidak ada yang untuk dunia. Aku tidak akan kawin. Ini 3 orang ini mungkin yang masih gairah keagamaannya, meledak-ledak, meletup-letup. Semangatnya baru panas-panasnya. Jadi yang satu bilang, aku mau sholat malam. Pokoknya tidak ada tidur lagi. Goodbye tidur. Aku mau tahajudan terus. Yang satu, aku mau puasa terus. Setiap hari puasa. Yang satu, aku tidak akan nikah-nikah sudah. Biar tidak repot untuk istriku apa suamiku. Semuanya hidupku persembahkan pada Allah. Fabalagha dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam,
Kemudian maka Nabi terus bersabda. Jadi hal itu terus sampai pada Nabi. Mungkin ada yang lapor, Kanjeng Nabi, wah itu sahabat-sahabat ini sedang panas ini, pengen ibadah terus ini. Terus sampai pada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa sih yang terjadi? Apa urusannya sekelompok orang yang berkata begini-begini? Ana asumu wa aftur. Aku ini puasa, tapi juga buka puasa. Ndak puasa terus, ya ada bukanya. Kemudian, wa akumu wa anamu. Aku ya sholat malam, tapi aku juga tidur. Ndak sholat terus-terusan. Wa atasawwajun nisa. Aku juga menikahi perempuan. Faman rawiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan tuntunanku, berarti tidak termasuk kelompokku. Oh, ini kalimat terakhir ini agak keras. Berarti memang Kanjeng Nabi tidak seneng kalau ada umatnya tidak adil kepada dirinya sendiri. Jadi tubuh kita ini ya punya hak untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat, untuk senang-senang bahagia dengan pasangan. Meskipun ya jangan itu terus. Ya kadang-kadang dipuasai, kadang-kadang jatah tidurnya dipotong sedikit untuk sholat. Ya menikah. Ya kadang ke masjid, kadang ke kamar sama istri. Itu yang manusiawi. Justru yang hidup seimbang manusiawi inilah menunjukkan seseorang matang dalam beragama. Tidak ada yang dizolimi, termasuk dirinya sendiri. Jadi ini tuntunan, salah satu kasus yang menunjukkan bahwa cirinya matang beragama itu adil kepada diri sendiri. Terus ini kalau kepada diri sendiri. Nah, sekarang kalau kepada orang lain gimana? Ya, kalau dalam Islam ada paling tidak menurut saya 4 ciri yang menunjukkan kematangan seseorang dalam beragama saat hidup bersama yang lain. Yang pertama adalah adil. Yang kedua tasamuh. Yang ketiga qudwah. Dan yang keempat islah. Jadi orang yang beragamanya matang itu pertama-tama cirinya adalah adil. Adil itu berarti jangan sampai kita secara sengaja makan haknya orang lain. Jangan sampai porsi orang lain kita langgar, jatahnya orang lain kita langgar. Baik dalam hal kepemilikan, kata-kata, maupun perbuatan. Kita harus adil. Adil juga berarti yang baik disebut baik, yang buruk disebut buruk. Itu adil. Jadi pokoknya adil ini fenomena yang pas, harus pas. Kalau jatahnya 10, ya ambillah 10. Kalau temanmu yang salah, ya sebutlah bahwa dia yang sebenarnya salah. Ini justru menunjukkan orang ini sudah dewasa beragamanya. Adil. Oke, kan ada itu kan dalam Al-Quran diwanti-wanti jangan sampai kecenderunganmu pada satu kaum membuatmu tidak adil. Jangan mentang-mentang kelompokmu, jangan mentang-mentang temanmu, jangan mentang-mentang dekat denganmu, terus meskipun dia salah kamu benarkan. Ini namanya tidak adil. Orang beragama yang matang itu adil. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh ini muncul, ya tasamuh itu toleran. Minggu depan kita
akan banyak mengelaborasi isu toleran dalam beragama ini. Jadi intinya tasamuh itu kesadaran kita bahwa orang lain punya pandangan yang berbeda. Orang lain punya gaya hidup yang berbeda. Baik itu agama yang lain maupun sesama dengan agama kita. Tetap kita harus mengedepankan tasamuh, toleran. Kalau kita tidak toleran, hidup ini akan rasanya berat sekali. Karena keragaman, perbedaan itu sifatnya pasti. Jadi kemampuan untuk toleran, kemampuan untuk menerima perbedaan, itu salah satu bukti kematangan dalam beragama. Yang ketiga, ciri beragama yang matang itu ada qudwah. Qudwah itu artinya contoh, teladan. Jadi qudwah berarti hidup kita itu isinya baik-baik, isinya utama-utama, isinya bisa ditiru semua, bisa diteladani semua. Nah, itu namanya qudwah. Jadi kalau seorang beragama sudah bisa ditiru kelakuannya, kata-katanya, perbuatannya, bisa dicontoh, bisa dijadikan qudwah, menunjukkan bahwa dia sudah matang sebenarnya keberagamaannya. Jadi cirinya mudwah. Kalau dibalik berarti apa? Lakukan segala hal yang menurutmu orang lain layak meniru. Orang lain akan lebih baik kalau meniru yang kamu lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa kalau orang niru yang saya lakukan ini, itu baik. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa tindakan kita sudah matang, sudah bisa jadi qudwah, sudah bisa jadi contoh. Itu ciri yang ketiga dalam kehidupan bersama. Jadi dalam hidup bersama, keberagamaan yang matang dicirikan antara lain adil, tasamuh, qudwah, dan yang keempat islah. Islah itu artinya perbaikan. Jadi bersama-sama di tengah masyarakat kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu namanya islah. Kematangan dalam beragama antara lain dicirikan kesadaran bahwa kita ini belum sempurna. Kita ini masih banyak kurangnya. Maka setiap ganti waktu, setiap berjalannya waktu, kita pastikan yang kita lakukan semakin baik, semakin baik. Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Kalau ada yang melenceng, kita luruskan. Kalau ada yang rusak, kita benarkan. Yaumuhu khairun min amsihi. Ciri muslim yang baik hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu salah satu ciri kematangan beragama. Pastikan dirimu adil, pastikan dirimu toleran, pastikan dirimu teladan, dan pastikan dirimu siap untuk selalu lebih baik. Nah, ini 4 ciri karakter kematangan dalam hidup bersama. Kalau ciri untuk hidup sendiri tadi, cirinya hanya adil. Jadi, kalau memang sakit, ya berobat. Kalau lapar, ya minum. Kalau ngantuk, ya tidur. Nah, itu adil pada diri sendiri. Meskipun tetap kalau itu orangnya matang, ngerti batasnya. Kapan aku bangun, kapan aku tidur, kapan harus puasa, kapan harus berbuka. Nah, ini menunjukkan orang matang beragama. Oke, ini sudah agak banyak materi malam hari ini. Kita lanjutkan ke babak terakhir ngaji kita malam ini. Ambil nafas dulu. Yang mau minum-minum, silahkan boleh minum-minum dulu sebentar. Oke. Kita akhiri sesi ini
dengan, ini saya ngambil dari mana-mana, tentang kematangan spiritual. Jadi kalau tadi kematangan agama, kita pungkasi dengan kematangan spiritual. Jadi spiritual ini ranahnya lebih ke wilayah batinnya. Membereskan diri kita secara spiritual dulu. Orang yang spiritualnya mateng, insya Allah nanti keberagamaannya juga dewasa dan matang. Dia akan jadi problem solver, bukan lagi troublemaker. Dia akan memberi solusi untuk kehidupan ini dan bukan sumber masalah. Oke, kita mulai. Yang pertama, kematangan spiritual itu dicirikan ketika kita tidak lagi sibuk mengubah orang lain, namun lebih fokus mengubah diri sendiri. Jadi orang yang matang secara spiritual itu perhatian utama dan pertama adalah dirinya sendiri. Saya ini masih kurang, saya ini masih lemah, saya ini masih butuh perbaikan. Nah, ini menunjukkan orang ini sadar dan matang secara spiritual. Tapi ada kan orang yang sebaliknya, sibuknya selalu nembak keluar. Orang itu ilmunya kurang, orang itu belum sadar-sadar, orang itu masih duniawi pikirnya, orang itu masih ambisius, selalu orang lain. Tadi ada ciri-ciri yang saya sebut, orang dewasa, orang macam-macam itu biasanya kan kita terus nembak keluar. Oh berarti orang itu belum dewasa, oh berarti pimpinan yang itu nggak dewasa. Kita selalu sibuk nembak orang lain. Orang yang spiritualitasnya matang itu fokusnya ke dirinya sendiri. Aku sudah dewasa apa belum ya? Aku ini tanggung jawab apa belum ya? Aku ini sadar diri, tahu diri enggak ya? Aku ini sabar atau siap menerima proses apa enggak ya? Dan lain sebagainya. Nah, orang yang lebih sibuk fokus pada perbaikan dirinya itu menunjukkan kematangan spiritual. Loh, apa menasihati orang untuk orang di sekeliling kita tidak penting, Pak? Penting. Tapi pertama-tama bereskan dirimu sendiri dulu. Itu menunjukkan kematangan spiritual. Nah, ciri yang kedua, menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Jadi, kalau ini lanjutannya yang tadi ya. Kenapa kita tidak harus sibuk dengan orang lain, ya kita terima saja orang lain apa adanya. Kenyataan bahwa orang itu beda-beda ya kita terima. Termasuk menerima diri kita sendiri. Banyak orang yang sukanya memarahi dirinya sendiri, yang kecewa terhadap hidupnya sendiri, sehingga dia selalu mempreser, menekan dirinya. Itu kalau tidak hati-hati nanti dari stres bisa jadi depresi, nanti jadi sakit jiwa. Terimalah dirimu apa adanya, juga orang lain. Bahwa kamu kurang ya, bahwa kamu ada kelemahan ya, tapi itu tidak dijadikan alasan untuk membenci dirimu, apalagi mengusir dirimu dari dirimu sendiri. Terimalah dirimu. Dan juga orang lain. Orang lain juga harus kita terima sebagaimana adanya. Itu ciri kedua. Berarti kalau sudah bisa menerima diri, menunjukkan kita sudah matang secara spiritual. Terus yang ketiga, tidak lagi membebankan beragam harapan kepada orang lain dan fokus untuk memberi atau berbagi. Orang yang matang secara spiritual itu tidak banyak membebankan harapan. Membebankan harapan itu, aku ingin engkau begitu. Aku butuh ustadz yang begini loh. Aku ingin dosen itu menurutku yang baik itu begini loh. Aku ingin punya teman itu yang ideal itu begini loh. Jadi kamu membebankan harapan-harapan ideal-idealmu pada orang lain. Ini biasanya terus menyusahkanmu, membuatmu kecewa sendiri.
dan juga jadi beban hidupmu. Misalnya kamu punya ideal teman yang baik menurut saya itu Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kali ada teman baru, kamu bikin rapot untuk temenmu itu bahwa oh dia ini ramah tapi jarang mandi, oh dia ini menyenangkan sih kalau diajak ngobrol, tapi kalau ke warung mintanya ditraktir terus. Kamu bikin rapot terus untuk ideal-idealmu. Ini namanya membebankan harapan kepada yang lain. Kemungkinan lahirnya kekecewaan. Ya pasangan ideal menurut saya ini Pak. Oh itu alamat nanti kalau kamu punya pasangan, kamu akan bikin rapot tentang pasanganmu. Sudah cocok apa enggak sama standar yang kamu buat. Nah, selain menyusahkan juga hanya akan jadi bebanmu. Semakin berat nanti hidupmu. Fokuslah pada memberi, berbagi. Coba kamu teliti dirimu, kamu cek, kira-kira aku bisa berbagi apa pada orang lain, pada lingkungan sekelilingku, mampuku memberi apa? Pak, kalau saya harta tidak punya, Pak, saya punyanya tenaga, ya sudah, sumbangkan tenagamu untuk kebaikan orang lain. Pak, saya punyanya hanya ilmu yang sedikit-sedikit ini, Pak, hanya ngaji Iqra itu loh Pak, saya bisanya. Ya, sumbangkan kemampuanmu ngaji Iqra itu. Berbagilah kemampuan ngaji Iqra bagi yang belum bisa ngaji Iqra. Jadi sibuklah dengan apa yang bisa kamu berikan pada orang lain. Bukan pada apa yang kamu inginkan dari orang lain. Nah ini orang yang semacam ini kategorinya berarti dia sudah matang secara spiritual. Jadi yang dia pikir hanya memberi dan berbagi pada yang lain, bukan mengharapkan, meminta pada yang lain. Ini mengurangi beban hidup dan juga efek kecewa dan susah dalam hidup. Kemudian yang keempat, orang yang matang secara spiritual itu mengerti bahwa apapun yang ditanam, itulah yang dituai. Apapun yang dilakukan, itulah yang dinikmati. Jadi ini rumusnya orang hidup itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, akan kita nikmati hasilnya. Sekecil apapun kejelekan, akan kita nikmati juga efeknya. Orang yang matang secara spiritual ngerti benar rumus ini. Makanya dia hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun. Eman-eman nanti dengan panennya. Jadi itu ciri kematangan yang keempat. Jadikan ini rumus hidup. Apapun yang dilakukan akan dinikmati hasilnya. Karena hari ini kan kadang-kadang kita meremehkan tindakan-tindakan kecil yang menurut kita seandainya dosa itu ya dosa-dosa kecil. Alah Pak, cuma ngomong kotor jorok sedikit aja, enggak masalah lah. Yang lain efeknya keakraban yang muncul jadi luar biasa Pak. Ya, enggak masalah. Yo, memang sih kalau kamu lihat efek keakrabannya jadi luar biasa. Tapi bisa enggak kamu menjalin keakraban tidak dengan yang itu, yang kamu anggap dosa tapi kecil itu. Mbok nyari yang enggak ada dosanya. Kenapa? Karena sekecil apapun kekeliruan, kesalahan akan kamu nikmati, akan kamu panen hasilnya. Alah Pak, nanti tobat juga selesai ya. Tobat urusan yang vertikal. Yang horizontal kadang-kadang tidak tersangka-sangka. Ada, kalau dalam bahasa Hindu ada karma palanya. Jadi ada hukum timbal baliknya. Makanya penting bagi kita untuk hati-hati. Orang yang sudah matang secara spiritual biasanya ini sudah otomatis. Yang kelima, orang yang matang spiritual itu tidak sibuk memamerkan kepada dunia betapa diri ini benar atau baik. Nah, ini
mungkin agak berat ya kalau kita hari ini. Hari ini kita dunia pencitraan, dunia medsos, Twitter, Instagram, Facebook, itu kan dunia pamer. Jadi hari ini kita tidak cukup jadi orang baik, tapi juga ingin dikenal sebagai orang baik, bahkan ingin viral sebagai orang baik. Ini sebenarnya secara tidak sadar kita membebani diri dengan 3 hal sekaligus yang berat. Menjalankan kebaikan itu ya sudah berat, tapi kita nambah beban lagi, memamerkan kebaikan. Oh, ini tambah beban lagi, ingin menunjukkan. Itu pun kita masih membebani lagi, harus viral ini, harus banyak yang nge-like, banyak yang nonton, memviralkan kebaikan. Kamu capek-capek, tolong di-share ya, tolong ditunjukkan ke sana ya, tolong. Wis, harusnya bebannya cuma 1, melakukan kebaikan saja, kamu nambah jadi 3. Ya sudah. Tidak cerdas, tidak matang secara spiritual. Itu kalau versi ini loh ya, nanti saya jangan dimarahi. Saya cuma mengikuti teori ini. Betapapun memang memamerkan kebaikan itu bukan sesuatu yang positif. Bahwa orang melihat kebaikan yang engkau lakukan tidak masalah. Bahwa orang tahu engkau melakukan kebaikan tidak masalah, tapi jangan secara sengaja memamerkan kebaikan, menunjukkan pada orang lain bahwa kamu sudah melakukan kebaikan. Tapi saya niatnya, Pak, agar orang lain niru saya. Yo, alhamdulillah kamu kalau bisa niat seperti itu, tapi biasanya menata niat itu rumitnya luar biasa. Tidak sadar terselip-selip di situ kamu. Mungkin diam-diam ingin orang lain tahu bahwa kamu itu baik. Kadang-kadang, ya tidak cuma lewat medsos, kadang lewat omongan kan juga begitu. Tidak ada apa-apa, ngomong biasa-biasa, tiba-tiba kamu nambahi, oh waktu saya di Singapura dulu, oh, waktu saya ketemu Menteri anu dulu, oh waktu kamu mamer-mamer jasamu, mamer-mamer kehebatanmu. Oke, ini nanti nyambung dengan ciri selanjutnya, yaitu tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Ini ciri orang yang spiritualitasnya matang. Kita ini sering lebih direpotkan oleh kira-kira orang setuju enggak ya yang saya omongkan. Kira-kira orang nanti saya dipuji enggak ya kalau melakukan ini. Kira-kira orang cocok enggak ya dengan yang saya lakukan ini. Jadi cocok tidak cocoknya orang, pujian atau celaannya orang. Ini sebenarnya menunjukkan kita tidak terlalu yakin dengan kebenaran atau kebaikan yang akan kita jalankan. Harusnya kalau kita sudah mantap, sudah yakin bahwa ini benar, ini baik, sudah saya yakin dasarnya ini kuat, pasti benar, pasti baik. Itu kita tidak akan repot lagi mengejar, mencari, menunggu pujian atau persetujuan orang lain. Terserahlah, monggo kalau ada orang setuju atau tidak setuju. Orang mau mencela juga tidak apa-apa, tapi saya yakin ini adalah benar dan baik. Nah, ini menunjukkan orang sudah matang secara spiritual. Kalau masih sibuk menunggu komentar orang lain, kemungkinan kita tidak terlalu yakin dengan kebaikan kita. Atau kalau tidak, saya yakin kok Pak, tapi kok masih nunggu? Nah, itu tadi mungkin ada unsur pamernya. Berarti kamu hanya ingin pamer saja. Oke, ya, pamer juga bukan sesuatu yang positif. Sudahlah, bukan berarti kamu tidak boleh medsosan, tidak boleh upload di Instagram, Facebook, atau WA. Monggo dilanjutkan, tapi tata batinnya dibereskan dulu. Semoga engkau tidak sibuk memamerkan kebaikanmu dan juga tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain. Karena ini nanti kontraproduktif dengan kematangan spiritual yang sedang kita bangun. Biasanya kalau orang mengejar pujian, kemudian yang datang itu celaan, itu moodmu langsung turun drastis, mengacaukan ritme ketenanganmu, bahkan nanti mungkin menghalangi jalan spiritualmu. Terus,
tidak lagi membandingkan diri dengan yang lain. Atau sebaliknya, membandingkan yang lain dengan diri sendiri. Banding-bandingan ini biasanya ciri orang yang tidak percaya diri, tidak yakin dengan kebenarannya. Atau kalau membandingkan orang lain dengan diri sendiri, itu biasanya ciri orang yang sombong dan merasa benarnya sendiri. Begitu aku merasa benar, kan terus aku ingin orang lain seperti aku. Biasanya terus terjadilah membandingkan orang dengan dirinya. Mbok dia itu kayak aku ini loh. Mbok dia itu niru aku ini loh. Nah, itu membanding-bandingkan namanya. Atau dibalik, membandingkan diri dengan orang lain. Aku ini sudah cocok nggak ya dengan itu, dengan idolaku itu? Sudah sesuai nggak sih dengan yang selama ini aku puja-puja? Sudah nyambung nggak sih dengan artis yang selama ini aku idolakan dan seterusnya? Ini menunjukkan tidak percaya diri. Jadi membandingkan diri dengan orang lain menunjukkan tidak percaya diri. Membandingkan orang lain dengan dirinya biasanya menunjukkan rasa benar sendiri, kesombongan, keangkuhan. Ini juga jangan dilakukan. Orang yang sudah tidak sibuk lagi dengan perbandingan-perbandingan menunjukkan dia sudah matang secara spiritual. Oke, terus selanjutnya, orang yang matang secara spiritual itu mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan selanjutnya mampu mengontrol keinginan. Jadi dalam hidup ini kita ini sering rancu antara kebutuhan dan keinginan. Makan itu kebutuhan. Tapi nyari restoran mewah itu keinginan. Jadi minum itu kebutuhan. Tapi harus merek minum tertentu itu keinginan. Mencari ilmu itu kebutuhan. Tapi harus di kampus ini atau harus lewat ustadz ini atau harus lewat organisasi ini itu keinginan. Jadi bedakan dulu deh mana kebutuhan, mana keinginan. Bukan berarti tidak boleh keinginan ini. Tapi keinginan ini dikontrol. Kalau keinginannya yang baik-baik kan tidak masalah. Yang mendukung kebutuhan. Saya Pak ingin makan. Nah makan ini kebutuhan. Dan saya kok kebetulan idolanya angkringan. Maka saya ke angkringan. Tidak masalah. Tidak ada jeleknya toh Pak ke angkringan. Oke. Tapi mungkin ada keinginanmu yang tidak nyambung. Pak saya ingin makan. Tapi saya kok ingin makan di restoran itu ya. Yang satu porsinya 1 jutaan itu. Nah misalnya. Lah terus uangmu berapa? Modalmu berapa? Itu kan penting. Kalau memang tidak seimbang antara sekali makan dengan hidupmu sehari-hari, ya keinginanmu yang dikontrol. Jadi bedakan kebutuhan dan keinginan. Pak, saya ini butuh hiburan, Pak. Hari ini kan semua punya HP. Jadi saya mau beli HP. Boleh. Berarti HP-mu itu kebutuhanmu. Nah, sekarang keinginan. Kamu ingin beli HP yang apa? Kamu ingin HP yang speknya seperti apa? Nah, itu harus dikontrol. Disesuaikan dengan modalnya. Disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Kamu butuh untuk komunikasi apa butuh untuk main game atau bahkan itu nanti disesuaikan dengan keinginannya. Modalmu berapa? Uangmu berapa? Dan seterusnya. Nah, ini mudahnya kemampuan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Bukan berarti tidak boleh orang menginginkan sesuatu, tapi kemampuan mengontrol keinginan itu nanti salah satu bukti kematangan spiritual. Tidak semua keinginan kita harus terpenuhi karena kita ini manusia. Ada keinginan yang bisa dipenuhi, ada yang tidak. Bahkan ada keinginan yang pantas untuk diinginkan, ada yang tidak pantas untuk diinginkan. Tidak pantas dalam arti, belum waktunya, belum saatnya. Rumusnya seperti tadi ya, kita harus sadar diri dan tahu diri sebelum mancang keinginan. Oke, terus yang terakhir,
ciri kematangan spiritual itu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material. Jadi orang yang spiritualitasnya mantap dan matang, itu kebahagiaannya tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya. Saat ini juga, detik ini juga saya bisa bahagia. Apapun yang saya miliki, materi apapun yang nempel pada saya. Itu namanya tidak menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material. Nah, ini bisa dicek lagi di sesi filsafat kebahagiaan. Itu hampir semua tokoh filsafat kebahagiaan yang kita angkat itu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material. Dan justru itulah cirinya kematangan spiritual. Baik, teman-teman, saya kira mungkin itu ya materi untuk malam hari ini. Sebagai catatan terakhir dari sesi kematangan beragama ini, pertama-tama harus kita sadari bahwa menuju kematangan beragama, kematangan spiritual, ini butuh proses. Jadi butuh waktu, butuh level-level tindakan, tingkatan-tingkatan yang harus kita daki. Tidak ada yang instan. Kalau saya bicara butuh proses, berarti juga butuh kesabaran. Butuh istiqomah. Saya sendiri juga tidak berani mengklaim saya sudah matang secara agama, sudah dewasa beragamanya, sudah matang spiritualnya. Tapi kita bareng-bareng berusaha. Termasuk ngaji kita malam hari ini kan upaya untuk kita meniti jalan untuk semakin baik, semakin dewasa dalam beragama. Jadi tidak instan. Biasanya yang muda-muda itu kan pinginnya cepat, langsung. Saya ingin langsung spiritualitasnya matang, Pak. Itu biasanya terus tengah jalan ngelukro, tengah jalan susut semangatnya. Karena merasa, wah kok berat Pak, kok susah Pak ya. Karena apa-apa ada tangga-tangganya yang harus didaki. Kemudian yang kedua juga pasti tidak langsung sukses. Ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya. Tidak apa-apa, dinikmati saja proses itu. Jangan marah-marah pada dirimu sendiri, apalagi menyiksa dirimu sendiri, tapi juga jangan terlalu memanjakan dirimu. Jadi, bikin rencana-rencana, bikin strategi-strategi, biar kita bisa setahap demi setahap naik menuju kematangan dalam beragama.